Oke. Kita mau nyanyi dulu halaman 7 Allahku besar. Open share book page 7 halaman 7 Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung milik, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman. Dengar ya, Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia memberitahu apa yang Dia lakukan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hari pertama berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, jadilah terang. Hari kedua berfirmanlah Allah. Berfirman artinya berbicaralah Tuhan Allah. Jadilah langit, maka langit jadi. Hari ketiga berfirmanlah Allah, jadilah daratan, lautan dan tumbuhan. Maka semuanya jadi. Hebat ya, Tuhan hebat. Sekali bicara langsung terjadi. Kemudian hari keempat berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di langit, maka semuanya jadi. Benda penerang malam ada bulan dan bintang, dan benda penerang siang ada matahari. Kemudian hari kelima berfirmanlah Allah, jadilah hewan di air dan hewan di udara, maka semua jadi. Ya, ini hewan air, ikan. Kemudian hari keenam berfirmanlah Allah, jadilah hewan darat, maka hewan darat jadi. Ya, sampai di sini kemarin pembelajaran kita hari keenam, jadilah manusia. Beda. Manusia tidak diucapkan oleh Tuhan waktu penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Dia menciptakan langit atau nama lainnya cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan dan tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, hari kelima Tuhan menciptakan hewan darat dan hewan di air dan hewan di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat. Satu lagi ada hari keenam, manusia. Jadi pada hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan ciptakan dengan berbicara, jadilah, 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 jadi. Tapi manusia beda, penciptaan manusia beda. Manusia tidak diucapkan Tuhan, tapi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk lain, ya, diciptakan unik. Manusia diciptakan mirip dengan Tuhan, ya. Manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu namanya imago Dei. Imago Dei artinya aku diciptakan mirip dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Apanya yang mirip? Bukan wajahnya, bukan. Tuhan itu roh. Kita tidak bisa melihat roh itu, ya.
Dan bagaimana bentuknya pun kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu ada melihat kita. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana, Dia ada. Kamu di rumah, Dia ada. Miss di sekolah, Dia ada. Orang tua kita bekerja di tempat bekerja, Dia ada. Di mana-mana Dia ada. Ya, jadi kamu dan saya diciptakan oleh Tuhan mirip dengan Tuhan, artinya sifatnya. Yang mirip itu adalah sifatnya. Kamu, saya, manusia ini diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Debu tanah artinya dari sesuatu yang tidak berharga. Debu tanah tidak bisa dijual, nggak ada harga debu tanah. Tidak pernah kita ada orang menjual. Jual debu, 1 goni 2.000, 1 goni 5.000, nggak ada yang mau beli debu. Ya, kita manusia diambil dari debu tanah. Dari sesuatu yang tidak berharga, Tuhan membentuk manusia. Manusia itu belum bisa hidup. Tuhan membentuk tangannya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, kakinya, Tuhan bentuk semuanya. Belum bisa ngapa-ngapain, belum bergerak. Tapi pada saat kapan manusia itu bisa hidup? Pada saat Tuhan menghembuskan napas Tuhan melalui lubang hidung manusia, sehingga manusia bisa hidup, manusia bisa bergerak. Sehingga yang membuat kita berharga, yang membuat kita berarti adalah Tuhan. Ya, debu yang tidak berharga dijadikan Tuhan berharga. Itulah baiknya Tuhan. Luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Karena kita diciptakan mirip dengan Tuhan, kita diciptakan segambar dengan Tuhan, maka kita memiliki kesamaan dengan Tuhan. Apanya yang sama? Sifatnya. Ya. Tuhan itu adil, maka Dia menciptakan manusia yang mirip dengan sifatnya, suka keadilan. Tuhan itu kasih, maka Dia menciptakan manusia yang mirip dengan sifatnya. Kita punya kasih. Tuhan itu jujur, maka Dia menciptakan manusia yang mirip dengan sifatnya. Tuhan menciptakan manusia yang jujur. Ya, awalnya manusia ini adalah manusia yang jujur. Tapi karena manusia suka berdalih, maka dia tidak jujur lagi. Tuhan itu setia. Dia baik sekali kepada orang. Dia turunkan hujan pada orang yang baik maupun kepada orang yang nakal, Tuhan turunkan hujan. Ya. Kemudian Tuhan itu pencipta. Ya. Tuhan itu pencipta. Maka kita juga memiliki daya cipta, ya. Ingat, Tuhan itu pencipta. Dia bisa menciptakan benda hidup dan benda mati. Manusia memiliki daya cipta. Bedanya, manusia tidak bisa menciptakan benda hidup. Miss aja menciptakan satu batang cabai aja nggak bisa, Miss. Ya, tapi Tuhan kita lihat, Dia ciptakan lautan yang biru, ada lumba-lumba di sana, ada hewan air apa saja di sana, hebat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kemudian coba kita lihat, kita juga karena kita anak Tuhan, kita diciptakan mirip dengan Tuhan, maka kita memiliki daya cipta. Kalau kamu ingat pelajaran IPA ya, sains, itu ada penemu bola lampu namanya Thomas Alva Edison. Dia belajar terus sehingga dia menciptakan satu bola lampu untuk menerangi seluruh dunia ini. Untunglah ada si Thomas dulu menciptakan bola lampu itu. Sehingga malam-malam kita nggak perlu lagi takut karena gelap. Sudah ada bola lampu. Ya, dulu orang mau pergi kemana-mana sulit karena jaraknya jauh. Ada orang yang bisa menemukan pesawat. Ya, dia menciptakan pesawat. Akhirnya dari Medan ke Jakarta bisa 2 jam selesai. Tiba di Jakarta dengan 2 jam saja. Kalau naik kapal laut mungkin 1 minggu kali ya, atau 2 minggu. Itu dia. Ya. Kita juga bisa tahu ada orang yang juga bisa menciptakan lagu, menciptakan musik, ya.
berbagai musik, berbagai lagu klasik, semuanya indah, ya. Itu semua siapa yang menciptakan? Manusia. Karena apa? Karena Tuhan memberikan dia akal pikiran, akal budi, ya. Diciptakan mirip dengan Tuhan, memiliki daya cipta. Hebat. Berarti semua kita ini adalah anak-anak yang hebat, anak Tuhan yang hebat. Luar biasa, ya. Apa sih tujuan Tuhan untuk menciptakan saya? Apa tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia? Baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Oke, Kejadian 1 ayat 26, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Jawabannya adalah untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Have dominion, untuk memerintah, mengatur, ya, mengatur bersama dengan Tuhan. Tuhan ciptakan alam semesta ini, Tuhan kasih manusia, Tuhan berikan alam semesta ini untuk manusia, ya. Tuhan panggil Adam. Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Adam, ini alam sudah saya ciptakan. Tuhan bilang seperti itu, ya. Ini alam sudah diciptakan, kamu kasih nama hewan-hewan. Baik enggak Tuhan itu, George? Baik tidak Tuhan? Tuhan yang ciptakan alam semesta, lalu dia panggil Adam, Adam suruh kasih nama hewan-hewan itu. Baik tidak? Baik, Miss. Baik, ya. Kemudian Tuhan juga bilang, sudah atur kalian alam ini. Atur, dikasih manusia untuk mengaturnya. Hebat tidak? Kenapa kamu dikasih Tuhan wewenang seperti itu, dikasih hak seperti itu? Kenapa? Jawabannya kamu boleh lihat Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, anak-anak yang maha tinggi kita sekalian. Jadi kita ini bukan anak monyet, ya. Charles Darwin, orang Inggris, bilang bahwa manusia itu berasal dari monyet. Gapin, kalau Charles Darwin bilang manusia itu berasal dari monyet, kamu mau nggak terima itu, Gapin? Nggak mau, ya? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini. Dia kasih tahu bahwa manusia itu berasal dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu bisa hidup. Walaupun kita diambil dari debu tanah, tapi kita ini adalah orang yang sangat berharga bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada napas Tuhan dalam diri manusia. Dalam diri burung tidak ada napas Tuhan. Dalam diri lumba-lumba tidak ada napas Tuhan. Dalam diri siapapun tidak ada, kecuali hanya dalam diri manusia. Itulah mengapa kita ini disebut ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya. Karena kita diciptakan mirip dengan Tuhan, kita dibekali dengan daya cipta. Itu dia. Kalau kamu rajin belajar, suatu saat kamu nanti bisa menemukan sesuatu hal. Seperti Thomas Alva Edison, dia bisa menemukan bola lampu, ya. Ada juga yang bisa menemukan pesawat. Sekarang orang Israel sedang merancang mobil mau diterbangkan. Bukan hanya pesawat lagi terbang, mobil juga terbang. Mana tahu suatu saat nanti dengan rajin belajar kamu bisa menerbangkan sepeda. Enak, ya, kalau kita naik sepeda bukan lagi di darat, tapi di udara. Bahaya lah, Miss. Bahaya lah, Miss, kalau naik sepeda, Miss, ke udara, Miss. Nanti bisa jatuh, Miss, kalau nggak pegang erat-erat, Miss, gimana? It's not dangerous. Harus dipelajari bagaimana supaya Jason, it's not dangerous. itu keren. Suatu saat tabrak sama burung nanti, Miss. ya, tunggu dulu.
Saat kalau misalnya ya, tenang dulu. Tenang dulu ya. Turn off your microphone. Suatu saat kalau misalnya ada sepeda yang bisa terbang sambil menikmati alam, kita bisa naik sepeda dan tidak jatuh. Keren kan? Itu kalau kita belajar. Karena Tuhan sudah membekali kita dengan daya cipta, ya. Kenapa kita ini disebut anak Tuhan? Karena ada napas Tuhan dalam diri kita, ada roh Tuhan dalam diri kita. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menebus manusia itu dengan darahnya. Darah Yesus di kayu salib. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi manusia ini adalah napas dan darah Tuhan. Manusia diciptakan dengan napas Tuhan, ditebus dengan darah Tuhan. Hebat, ya. Christian, kamu itu hebat. Pici, Immanuel, semua kita itu hebat. Kenapa? Karena kita ini anak Tuhan. Kalau Tuhan kita hebat, berarti anaknya juga hebat, kan? Oke, tunggu satu lagi ya. Manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan namanya Adam. Ya, Adam. Tuhan melihat Adam seorang diri, tidak punya teman. Adam kesepian, lalu Tuhan menciptakan seorang teman untuk Adam, yaitu perempuan, seorang perempuan namanya Hawa. Dari mana Hawa diciptakan? Siapa yang bisa jawab, tunjuk icon thumbnya. Dari mana Hawa diciptakan oleh Tuhan? Adam. Ya, Jevanya dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Dari tulang rusuk Adam. Ya, bagus. Tulang rusuk Adam. Bagus. Diambil tulang rusuk Adam untuk Siala. Adam, ya. Tulang rusuk Adam. Richard, di mana letak tulang rusuk? Tulang rusuk di sini. Bukan di sini. Asanda, di mana letak tulang rusuk? Sini. Di pinggang. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tulis ada loh. Ya. Tulang rusuk itu letaknya di dekat sini dada. Ya, dia melindungi jantung, melindungi hati, melindungi paru-paru. Di situ ada tulang rusuk, ya. Oke, berarti perempuan dan laki-laki itu sama. Perempuan dan laki-laki sama di hadapan Tuhan. Ya, kalau perempuan belajar yang baik, kalau laki-lakinya belajar yang baik, akan menjadi orang hebat. Lihat aja menteri kita, Menteri Indonesia, Menteri Keuangan, ada perempuan namanya Ibu Sri Mulyani. Ya. Dulu Ibu Megawati jadi presiden, perempuan duluan, jadi laki-laki dan perempuan sama. Ya. Laki-laki tidak bisa bilang, aku lebih hebat dari kamu perempuan. Perempuan juga tidak bisa bilang, aku lebih hebat dari laki-laki. Tidak, semuanya sama. Di hadapan Tuhan semua sama. Ya, siapa yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan Tuhan pakai suatu saat nanti.